Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita berjumpa kembali di Science Corner. Di bagian kali ini adalah bab yang kedua mengenai daur hidup makhluk hidup. Anak-anak semuanya, kemarin kita sudah belajar mengenai lingkungan hewan dan juga tumbuhan. Nah, sekarang kita membahas tentang daur hidup makhluk hidup. Daur hidup makhluk hidup yang pertama adalah daur hidup hewan. Hewan mengalami perkembangan dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami bermetamorfosis dan ada yang tidak bermetamorfosis. Kita simak yuk. Yang pertama, hewan bermetamorfosis. Dikatakan hewan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan ketika dewasa. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua. Satu, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Bahas metamorfosis yang pertama ya, yaitu metamorfosis sempurna. Apa yang disebut dengan metamorfosis sempurna? Nah, metamorfosis sempurna adalah jika hewan mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva dan sampai dewasa. Biasanya pada tahapan ini ada ciri khasnya, ada ciri khususnya yang dapat kita kenali sebagai tanda bahwa hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna, yaitu terdapat tahapan pupa atau tahapan kepompong. Nah, kira-kira terjadi pada hewan apa saja ya? Nah, terjadinya pada hewan kupu-kupu dan juga katak. Ini adalah contoh dari tahapan atau metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Yang pertama, dari telur, kemudian berubah menjadi ulat. Telurnya menetas berubah menjadi ulat. Ulat setelah makan banyak daun, kemudian dia berubah menjadi kepompong. Nah, inilah tahapan khususnya ya, tahapan ciri khusus dari metamorfosis sempurna. Dari kepompong kemudian akan keluarlah kupu-kupu. Ini tahapannya ya, kupu-kupu keluar, kemudian keluar semuanya dan mengembangkan sayapnya berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa nanti akhirnya juga bertelur lagi dan menetas lagi. Itulah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Ini contoh yang kedua tentang metamorfosis sempurna yang terjadi pada katak ya. Dari telur kemudian berubah menjadi berudu atau kecebong ya, kemudian jadi katak muda. Nah, kemudian juga katak dewasa. Perubahan-perubahan inilah yang dikatakan dengan metamorfosis sempurna. Nah, tadi sudah paham ya tentang metamorfosis sempurna. Nah, sekarang kita membahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Apakah yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna? Nah, metamorfosis tidak sempurna adalah jika perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu. Jika hewan itu mengalami ini, yaitu perubahan yang tidak begitu mencolok dari individu muda dan menuju ke individu dewasa, maka perubahan ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Terjadi pada hewan apa? Terjadinya adalah pada jenis hewan seperti serangga. Antara lain, serangga itu berupa capung, belalang, jangkrik, dan lain-lainnya. Ya, kita lihat contohnya setelah ini ya. Ini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Yang Ustadz contohkan ada dua hewan atau dua serangga ya, dua serangga yang belalang dan laron. Nah, pada belalang dimulai dari telur, kemudian berubah dari nimfa, kemudian nimfa yang agak dewasa dan berubah kepada belalang yang dewasa atau disebut dengan imago. Nama lainnya dari belalang ini ketika dewasa disebut dengan imago, gitu ya. Kemudian coba perhatikan
dari ketika menetas dari telur berubah jadi nimfa, bentuknya sudah tidak begitu mencolok perubahannya ya. Ketika kecil bentuknya hampir sama, hanya berbeda ukurannya. Ketika netas itu masih kecil, kemudian berubah-ubah menjadi besar, bisa dikatakan sebagai hewan dewasa atau belalang dewasa. Nah, yang kedua yaitu tentang hewan metamorfosis tidak sempurna, ini contohnya adalah laron. Laron telur berasal dari ratunya, kemudian bertelur, telurnya menetas menjadi nimfa pekerja, jadi nimfa prajurit. Nah, kemudian nimfa yang fertil itu yang berubah menjadi laron dan keluar ke atas bumi dan berterbangan ya. Kemudian ketika sudah berterbang, sayapnya lepas. Nah, sayapnya lepas, maka dia bisa berubah menjadi raja. Raja inilah yang nanti akan mendampingi sang ratu, dan itulah proses dari metamorfosis pada laron, yaitu pada serangga ya. Sudah paham ya anak-anak? Yuk kita lanjut selanjutnya ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hewan yang bermetamorfosis. Nah, sekarang adalah tentang hewan yang tidak bermetamorfosis. Apa artinya? Nah, arti dari hewan yang tidak bermetamorfosis adalah hewan tersebut bentuk dan fungsi tubuh tetap sama mulai dari lahir hingga dewasa. Contohnya adalah seperti kucing. Nah, kucing mulai lahir sampai dewasa tidak ada perubahan bentuk tubuh atau fungsinya sama sekali, tetap ya. Ada 4 kaki, ada telinganya sudah ada, ekornya sudah ada mulai dari lahir gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ukurannya saja. Kalau masih kecil ketika lahir ukurannya kecil, kemudian tumbuh dewasa, tumbuh besar dan menjadi kucing dewasa begitu ya anak-anak. Nah, setelah ini kita akan mencoba di slide selanjutnya tentang apa yang kita pelajari. Siap ya anak-anak ya? Oke, yuk kita uji pengetahuan kalian dari yang tadi telah kita pelajari. Coba dari gambar nanti tentukan metamorfosisnya ya. Yang pertama, gambar kupu-kupu. Ya, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua, belalang. Ya, belalang tidak sempurna metamorfosisnya. Yang ketiga, sapi. Betul sekali, sapi tidak sempurna metamorfosisnya. Yang keempat, harimau. Betul, harimau juga tidak sempurna metamorfosisnya. Yang kelima, burung. Nah, burung juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang terakhir, kata. Kata sempurna apa tidak sempurna? Sempurna, betul sekali. Kata mengalami metamorfosis sempurna. Ingat ya, pada tahapan metamorfosis sempurna ada tahapan apa yuk? Betul sekali, tahapan kepompong atau pupa. Ingat-ingat ya anak-anak. Nah, alhamdulillah kalau tadi kita sudah berbicara, kita sudah membahas tentang daur hidup pada hewan. Nah, ini saatnya tentang daur hidup pada tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami daur hidup ya. Biasanya daur hidup pada tumbuhan ini dimulai dari biji. Nah, makanya banyak tumbuhan yang mengalami tahapan dari biji. Contohnya ada apel, ada rambutan, ada pohon mangga, ada jambu dan nangka. Semuanya berasal atau diawali dari biji. Nah, ini contoh dari pohon mangga yang saya contohkan di sini ya. Nah, pohon mangga ada bijinya bertunas. Nah, bertunas kemudian tumbuh akar ya. Gitu. Tumbuh akar, kemudian ya tumbuh daun. Nah, benar-benar besar. Besar berbunga, bunganya menjadi buah. Dalam buahnya ada biji. Dan begitulah proses perputaran dari daur hidup tumbuhan. Nah, insya Allah ini sudah sangat mudah sekali ya tentang daur hidup tumbuhan. Kalian pasti paham karena kita sudah mengalami setiap hari ya, begitu ya. Itulah tadi tentang proses daur hidup hewan dan tumbuhan. Alhamdulillah kita sudah belajar
tentang metamorfosis hewan dan daur hidup tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa ya? Nah, kita akan belajar bagaimana tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup sehingga tidak punah. Yuk kita pelajari caranya. Siap? Oke, lanjut. Agar hewan dan tumbuhan tidak punah, apa ya yang harus kita lakukan? Agar hewan dan tumbuhan tidak punah, inilah yang harus kita lakukan. Apakah itu? Yaitu upaya pelestarian makhluk hidup. Bagaimanakah caranya? Nah, yuk kita simak. Yang pertama adalah 1. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga, perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Oke, lanjut. Pertama tadi yaitu tentang penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Nah, pemerintah harus membuat peraturan supaya hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita itu bisa dilindungi ya. Contohnya, membuat peraturan berisi larangan dan sanksi bagi yang melanggar. Apakah tujuan nantinya? Tujuannya adalah agar orang menjadi cerah dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, ini adalah salah satu upaya yang harus kita dukung dari program pemerintah. Yang kedua, yaitu penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Apa sih penangkaran itu? Ya, penangkaran adalah untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah dan pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma. Dan juga bagi tumbuhan langka untuk diperbanyak melalui budidaya. Jadi penangkaran adalah tempat untuk menyelamatkan hewan langka dan tumbuhan. Bisa melalui pengobatan bagi yang luka-luka ataupun pembudidayanya. Gitu ya. Nah, yang ketiga tadi adalah mengenai perlindungan hewan yang dilakukan secara ex situ dan in situ. Apa sih perlindungan ex situ itu? Nah, perlindungan ex situ ini adalah perlindungan terhadap hewan-hewan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi pemerintah membuatkan tempat khusus untuk menampung semua hewan-hewan yang harus dilindungi. Contohnya biasanya dibuatkan kebun raya atau juga kebun binatang dan juga taman safari ya. Kalau kita biasanya ke taman safari itu kan banyak ada hewan-hewan yang dilindungi di sana, kemudian dikembangbiakan seperti itu. Nah, ada juga yang namanya herbarium. Untuk apa herbarium ini? Herbarium ini dibangun untuk menyimpan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati untuk diawetkan. Nah, seperti museum begitu ya. Sisa-sisa hewan ataupun sisa-sisa tumbuhan yang sudah punah yang masih ada bekasnya disimpan di situ. Nah, yang kedua pelindungan in situ. Nah, perlindungan in situ ini adalah kebalikan dari ex situ. Kalau tadi di luar habitat, kalau in situ ini adalah perlindungan yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Seperti ada di hutan lindung, swaka marga satwa, kemudian taman nasional dan juga cagar alam. Jadi hewan-hewannya tetap berada di habitat aslinya tapi dilindungi oleh pemerintah. Begitu ya. Anak-anak suku semuanya ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kepunahan terhadap hewan-hewan yang langka. Nah, jadi anak-anakku semuanya kita harus berupaya untuk melestarikan hewan-hewan dan tumbuhan yang akan punah ataupun sudah hampir habis begitu ya, supaya hewan tadi tidak menjadi punah. Dan itu kita harus mentaati semua peraturan-peraturan pemerintah tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Karena banyak sekali hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia ini yang perlu kita jaga dan kita lestarikan supaya bumi Indonesia tetap asri, nyaman, dan lestari. Gitu ya anak-anak semuanya. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi
materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.